Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ayuni 2008. Sebelumnya aku mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang udah support aku selama ini, ya kan, hingga detik ini. Makasih banyak untuk kalian. Semoga kalian sehat selalu dan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini aku mau sharing tentang pengalaman pribadi aku yang baru banget aku alamin, yaitu melahirkan. Nah, kemarin itu aku belum lama habis melahirkan anak kedua aku, guys. Alhamdulillah prosesnya itu dengan proses normal, yeay. Dan alhamdulillah jauh lebih mudah dari anak yang pertama. Kenapa, guys? Simak dulu video berikutnya ya. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa nih kalian subscribe, like, share, dan komen ya. Dan kalau kalian mau, boleh kok kalian kasih saran supaya aku untuk bikin video apa selanjutnya, oke? Nah, untuk kalian yang sedang hamil trimester akhir, atau untuk kalian yang sedang menunggu HPL, hari perkiraan lahir, aku sedikit sharing tentang pengalaman aku di saat kemarin aku itu mau lahiran. Apa aja sih yang aku rasain tanda-tanda ingin melahirkan itu? Nah, yang pertama itu pasti yang aku rasain itu perut itu rada sakit ya. Sakitnya cuman nggak terlalu sakit seperti sakit datang bulan gitu, datang bulan di hari pertama gitu, mulus-mulusnya kayak gitu. Nah, itu tuh dari anak yang satu dan anak yang kedua itu emang nggak sama ya guys ya. Ternyata itu berbeda, dari anak yang satu dan kedua itu berbeda tanda-tandanya. Aku pikir tuh sama. Nah, dan nggak lama kemudian rasa sakitnya itu makin lama itu makin hebat. Makin hebat itu berarti sakitnya tuh lebih sakit gitu ya, nambah sakitnya, terus lebih sering sakitnya. Nah, kalau lebih sakitnya udah agak lebih sering, waktu aku yang anak pertama itu aku udah mengeluarkan lendir bercak berwarna coklat ya. Tapi di saat aku periksa ke klinik itu katanya belum ada pembukaan waktu anak pertama. Maaf ya guys kalau ada suara-suara masukan dikit, soalnya bikin videonya ditemenin sama dede. Nah, untuk anak yang kedua itu bedanya mules, emang mules, tapi nggak ada lendir, nggak ada bercak sedikit pun guys. Makanya aku nggak kepikiran kalau aku tuh mau akan segera melahirkan gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu pas abis diperiksa nggak ada pembukaan, pasti kita disuruh pulang karena setelah pulang itu di rumah kita mungkin masih bisa tidur ya kan, tapi nggak lama kemudian itu rasa mulesnya itu akan semakin sering. Nah, pasti itu nggak lama akan disusul dengan bercak darah. Udah nggak bercak kecoklatan lagi, tapi mungkin disertai darah gitu. Tapi dengan anak yang kedua itu berbeda. Anak aku yang kedua kemarin itu aku nggak ngeluarin darah sama sekali ya. Jadi aku pun nggak berpikiran untuk segera melahirkan. Aku cuma ngerasa kayak mungkin aku kecapean gitu. Jadi ada rasa-rasa mules karena capek mungkin. Jadi aku bawa rebahan aja. Kalau sakitnya sih sama ya, mulesnya sama. Nah, kemudian untuk anak yang pertama itu aku langsung ke klinik lagi, cek lagi ya. Jangan lupa kalian juga untuk selalu WhatsApp bidannya untuk tanya-tanya, untuk sharing juga ke bidannya gitu ya, jangan diem aja ya. Nah, terus setelah aku sharing ke bidan nyuruh ke klinik lagi. Waktu aku ke klinik, dia bisa ternyata udah pembukaan 2 guys. Itu jaraknya dari jam 6 pagi sampai jam
perkiraannya jam 5 sore deh, baru pembukaan 2 itu waktu anak pertama. Tapi yang anak kedua itu Masya Allah jauh berbeda ya. Anak kedua itu nggak ada bercak darah, nggak ada darah yang keluar, nggak ada lendir yang keluar, cuman mules aja yang aku rasa. Dan mulesnya pun cuma dari sore ya, setelah Isya itu anaknya kedua itu ya mulesnya itu semakin sering, cuman ya jaraknya itu deket banget, mulesnya itu semakin sering. Terus aku WhatsApp bidan nyuruh periksa. Pas aku periksa ke sana guys, dan hasilnya aku kaget sih ya, suami juga kaget karena kita nggak bawa perlengkapan sama sekali. Dan nyampe sana diperiksa sama bidan, kata bidan ini udah pembukaan 7. Kaget ya sih, nggak ada darah, nggak ada bercak, nggak ada lendir. Aku cuma ngerasain mulesnya itu masih bisa aku tahan, tapi makin lama itu selama mulus sih aku selalu sounding dedek di dalam perut ya. Kalau emang mau lahir sekarang, ayo deh kita keluar bareng-bareng, kita berjuang bareng-bareng. Aku selalu sounding dedeknya di dalam perut ya bun ya, karena untuk mengurangi rasa sakitnya juga gitu. Dan ternyata pas periksa di bidan itu aku udah pembukaan 7, dan emang betul nggak lama lagi pun prosesnya juga nggak lama, itu cuman sekitar setengah jam itu alhamdulillah dedeknya keluar dengan sehat walafiat, alhamdulillah. Nah sekarang aku mau ngasih tips untuk bunda-bunda yang sedang menunggu HPL, tips agar pembukaannya cepat menambah. Karena waktu anak yang pertama itu banyak yang bilang anak pertama itu pembukaannya lama, bahkan ada yang nyampe seminggu loh bun. Menurut aku, aduh gimana ya, nunggu pembukaan selama seminggu itu nahan sakitnya ya lumayan ya, Masya Allah sakitnya tuh. Aduh aku aja yang seharian dari pagi sampai sore ya, itu baru pembukaan 2 sore, dari pagi sampai sore itu rasa sakitnya udah bercampur aduk deh perasaannya gimana. Tapi aku selalu ajak ngobrol dedeknya yang di dalam perut ya, supaya mau segera lahir. Itu selama aku menunggu pembukaan yang aku lakukan itu, pertama, kalau kita tidur kita tuh harus miring kiri, miring ke arah kiri. Emang rasanya kurang nyaman ya, karena kan lebih sakit rasanya ya kalau kita miring ke kiri itu ya. Tapi alhamdulillah itu mempercepat pembukaan gitu. Nah di saat itu aku juga nggak diem aja, aku bolak-balik di dalam rumah, nggak perlu keluar sih, di dalam rumah aja bolak-balik gitu mondar-mandir. Nah terus kalau misalkan kita nggak bisa nahan sakit gitu ya, aku waktu itu banyak-banyak jongkok gitu, banyak-banyak jongkok. Jangan lupa juga bun, kita harus makan walaupun sedikit ya, karena di saat melahirkan itu kita sangat butuh tenaga, stamina gitu. Jangan sampai kita tak kehabisan tenaga di saat proses melahirkan ya. Nah untuk bunda-bunda yang sedang menunggu HPL, jangan lupa nih banyak-banyak berdoa ya kan, banyak-banyak berpikir positif, berpikir baik ya, biar membawa energi positif ke dedeknya juga gitu. Dan untuk bunda yang sedang menunggu HPL, jangan mudah menyerah, jangan takut lah, jangan takut nggak bisa gitu, takut nggak kuat gitu. Kita harus yakin aja gitu ya. Nah sedikit sharing dari aku, tips dari aku untuk bunda yang sedang menunggu HPL, semoga bermanfaat. Dan untuk calon-calon bunda yang belum mendapatkan keturunan, semoga Allah segerakan ya. Dan untuk bunda-bunda yang sedang promil, aku juga ada tips promil aku sebelumnya, ada di video aku sebelumnya. Itu insya Allah juga bermanfaat untuk bunda-bunda. Dan untuk bunda yang sedang menunggu HPL, semoga segera melahirkan dengan sehat walafiat. Apapun prosesnya bun, mau normal mau sesar, itu anugerah terbesar untuk bunda ya. Yang penting dedenya sehat, bundanya sehat ya. Oke bun, terima kasih udah mau nonton video aku, udah ikutin video aku hingga detik ini. Buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, like, share, dan komen ya.
Dan yang udah subscribe channel aku, selalu ngikutin video-video aku, terima kasih banyak ya. Dedenya mau yang gemes sih aja, aduh jadi makasih banyak ya udah ngikutin video aku. Pokoknya makasih banyak. Semoga kalian selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah. Semangat Bunda, semoga Bunda sehat selalu.